Jadi sudah, saudaraku, sudah diperingatkan, sudah ditegur. Itu konsekuensi dari tindakanmu, konsekuensi dari sikapmu, dari perbuatanmu itu adalah ini. Sudah diberitahu, sudah dibeberkan panjang lebar, detail, jelas. Tapi tetap dia menegarkan tengkuknya gitu ya. Dia tetap stiff neck, artinya dia tetap ngotot mempertahankan dirinya, membenarkan dirinya. Shalom saudaraku, di dalam Suara Gembala kali ini kita akan mempelajari, meneliti akan satu ayat yang tertulis di dalam Amsal 29 ayat yang pertama. Nanti kita akan lihat makna dari atau arti pesan dari ayat ini apa. Saya bacakan ya saudaraku. Siapa bersih tegang leher walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Nah, saudaraku, menarik di dalam bahasa Inggris, saya akan bacakan versi NIV ya. Di dalam versi New International Version dikatakan whoever remains stiff-necked. Stiff-neck itu tegar tengkuk ya. Stiff-neck. Jadi kalau dikatakan whoever remains stiff-necked, orang yang tetap tegar tengkuk begitu ya. Di sini dalam terjemahan bahasa Indonesia bersih tegang leher itu artinya tegar tengkuk itu ya. Ya kalau bahasa sehari-hari dari orang Semarang adalah ngeyel gitu ya saudara, atau bersikukuh, merasa tetap benar gitu ya meskipun telah mendapat teguran. Nah, dalam versi NIV, after many rebukes. Jadi setelah banyak teguran, kalau di Indonesia hanya sekali, walaupun telah mendapat teguran. Mestinya lebih tepat walaupun telah banyak mendapat teguran. Jadi tegurannya bukan sekali, saudara, sudah berkali-kali. Kemudian akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi, itu suddenly ya, jadi will suddenly be destroyed. Jadi akan sekonyong-konyong mendadak seketika dihancurkan, diremukkan tanpa dapat dipulihkan kembali, without remedy, tidak bisa dipulihkan. Nah, saudara, kita sudah lihat ayatnya. Nah, sekarang kita coba dalami ya maknanya, penjelasan dari Amsal 29 ayat 1. Yang pertama tegar tengkuk ya, stiff neck itu tadi. Bersih tegang leher atau tegar tengkuk. Jadi ini sebuah idiom yang merujuk pada orang yang pantang menyerah. Dia tidak akan pernah menyerah gitu ya. Keras kepala, tidak mau mengubah akan pandangannya, cara hidupnya. Ya tadi saya pakai istilah ngeyel gitu ya. Bahkan ketika dia melakukan kesalahan. Nah ini yang lebih penting. Jadi Amsal 29 ayat 1 ini orang yang tegar tengkuk, bersih tegang leher, walaupun telah mendapat teguran atau banyak teguran, itu adalah orang-orang yang sebetulnya dia sudah melakukan kesalahan. Dia berada pada posisi yang keliru. Teman-teman mengingatkan, mulai dari yang paling lembut sampai pada peringatan yang keras, teguran yang terus terang keras, straight forward gitu ya, langsung. Tapi dia tetap bersih tegang leher, tetap tidak mau mendengar akan
nasihat atau teguran tersebut. Jadi tegar tengkuk. Dijauhkan kiranya kita saudara dari sikap seperti ini. Ya, orang ditegur kan tidak seneng saudara, pasti nggak suka. Tetapi Tuhan Yesus berkata, kalau mau ikut Dia, Tuhan berkata, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Lemah lembut itu salah satu ciri atau manifestasi dari orang yang lembut hati ya. Lemah lembut itu bukan gayanya yang lemah lembut, tapi hati yang lembut. Itu adalah dia mudah ditegur, saudaraku. Kalau ada teguran itu dia menerima. Ini teguran untuk kebaikanku. Ini orang yang lemah lembut, dan selalu orang yang lemah lembut atau lembut hati itu adalah orang yang rendah hati, tidak sombong. Kalau orang sombong, terima nasihat, dia merasa aku lebih ngerti dari kamu. Terima teguran, enggak gitu, kamu salah melihat aku. Aku tuh sebetulnya tidak seperti yang kamu sangka. Selalu dia berkilas, selalu dia berkelit, selalu dia membela diri. Dia tidak terbuka terhadap teguran. Nah, itulah tegar tengkuk yang harus kita hindari. Di sini bersih tegang leher atau stiff neck itu tadi ya. Kemudian tadi kita belajar banyak teguran, saudara. Jadi bukan hanya satu teguran ya. Walaupun telah mendapat, tambah ya, banyak teguran. Siapa bersih tegang leher walaupun telah mendapat banyak teguran. Itu banyak teguran itu, hal ini menunjukkan bahwa orang tersebut telah berulang kali menerima masukan dari berbagai orang, teman, keluarga, atau siapa saja memberi masukan demi masukan. Harusnya begini, harusnya begitu, dinasihati yang tadi saya katakan dari cara yang paling halus, paling lembut, sampai yang cukup keras, sampai yang sangat-sangat keras. Jadi sudah, saudaraku, sudah diperingatkan, sudah ditegur. Itu konsekuensi dari tindakanmu, konsekuensi dari sikapmu, dari perbuatanmu itu adalah ini. Sudah diberitahu. Sudah dibeberkan panjang lebar, detail, jelas. Tapi tetap dia menegarkan tengkuknya gitu ya. Dia tetap stiff neck, artinya dia tetap ngotot mempertahankan dirinya, membenarkan dirinya. Nah, kemudian ada kata sekonyong-konyong, suddenly. Saudaraku, kata sekonyong-konyong itu mengandung makna tidak ada peringatan lagi. Karena peringatannya sudah terlalu banyak. Sudah berulang kali peringatan diberikan. Misalnya ada orang yang suka merokok sampai 3 pak sehari, diberitahu. Itu bahaya loh, itu si A itu gara-gara itu kena serangan jantung, si B itu gara-gara itu kena kanker paru-paru dan sebagainya. Lah kok dia malah membenarkan diri, kamu nggak tahu bahwa aku tuh punya engkong yang dari dulu ngisep rokok, wah umurnya 100 juga nggak apa-apa. Jadi membenarkan diri, membela diri. Ya, itu dikatakan sudah banyak teguran, sudah banyak nasihat, peringatan, konsekuensi dari apa yang dia lakukan. Orang seperti itu akan sekonyong-konyong, tiba-tiba saja dia terkena serangan jantung gitu ya, dan selesai. Atau tiba-tiba dia didiagnosa ada kanker paru-paru. Ya, itu salah satu contoh saja. Aku ada banyak contoh tentang posisi, sikap, perbuatan yang nggak benar, yang sudah diperingatkan oleh orang-orang di sekeliling, tapi dia bertahan. Nah, sekonyong-konyong tanpa ada peringatan. Jadi nggak ada tanda-tanda, tiba-tiba saja.
Itu sekonyong-konyong. Diremukkan, dihancurkan, saudara ya. Jadi parah sekali. Ya kalau meninggal seperti contoh tadi ya selesai gitu ya. Tapi kalau stroke gimana saudaraku ya? Kan jadi masalah buat keluarga yang harus merawat. Nah ini kalau baru satu contoh yaitu tentang kesehatan. Yang lain-lain banyak saudaraku. Ada banyak saudara. Nah, tidak dapat dipulihkan lagi. Hal ini menekankan bahwa kehancurannya akan lengkap, komplit, dan final. Artinya nggak bisa diubah. Nggak ada kemungkinan pemulihan, remedi itu nggak mungkin akan terjadi. Jadi intinya Amsal ini memperingatkan bahwa bahaya kesombongan dan keras kepala, tegar tengkuk, itu mengerikan, saudaraku. Jadi kita ini belajar seperti Tuhan Yesus ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa belajarlah daripadaku, kata Tuhan, karena aku lembut hati ya, terjemahkan lemah lembut ya, oke. Lembut hati, meek, dan rendah hati. Jadi saudaraku, biar dua karakter dari Tuhan Yesus itu kita minta senantiasa. Tuhan, dalam perjalananku mengikut Engkau, biar kiranya aku terus belajar menjadi lemah lembut dan rendah hati. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.